bersama dengan kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Haleluya. Amin. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih,
kami yang datang dengan membawa kerinduan akan lawatan hadirat-Mu. Kami hanya percaya bahwa Tuhan berkenan untuk mencurahkan hadirat-Mu bagi setiap kami, Tuhan, yang boleh ada di tempat ini, Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji akan Engkau, Tuhan Yesus, bahwa Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika mulut kami berucap dan hati kami percaya, Tuhan, Engkau akan melawati setiap kami. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, bahkan yang bersusah hati Tuhan berkuasa memberikan penghiburan yang daripada-Mu, supaya melalui kehidupan kami tetap memuliakan akan Engkau. Kami berterima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami hanya di dalam kuasa Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuliakan akan Engkau. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita? Amin. Ada semangat? Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Amin.
kesempatan untuk kami boleh datang masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami bersorak-sorai bersukacita untuk memuji dan menyembah. Suatu berkat yang boleh kami terima Tuhan daripada-Mu saja. Kalau sebentar kami memberikan sembahan, kami melayani setiap kami. Dan hati kami adalah hati yang penuh sukacita. Apa yang boleh kami persembahkan, kami boleh persembahkan yang terbaik. Yang semuanya itu adalah daripada-Mu saja. Kami mohon berkati sembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan di BPS Bukit Sion ini, dan hanya nama-Mu saja semakin termuliakan. Kami bersyukur, kami mau memberikan sembahan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian sekali lagi, mari masuk gerbangnya, langsung dilanjutkan dengan yang tadi ya. Yang bertugas monggo.
mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin mengurapi kami. Terlebih hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat, supaya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk kami berjalan iring kepada Tuhan. Bahkan melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Engkau selalu menyertai, memimpin, memberi kami kekuatan di dalam hidup ini. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh kehidupan kami, terlebih hati dan pikiran kami, supaya firman betul-betul masuk dan tertanam di dalam setiap hati kami, menjadi haleluya rema yang luar biasa. Karena melalui firman-Mu kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ujian, baik musik, singer, leaders Tuhan. Engkau berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, bahkan pakai mereka lebih lagi untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau, haleluya, sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya saya punya pikiran, ya apa itu? Karena bulan ini kan 5 minggu, jadi saya punya kerinduan supaya minggu terakhir, minggu yang kelima, kita mau adakan ibadah ucapan syukur. Saya percaya kita harus selalu mengucap syukur, sekalipun di tengah-tengah persoalan yang sedang melanda bangsa kita. Kan kita sih ya no problem ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, kita nggak perlu takut, saudara. Saudara takut? Loh, kok dia? Berarti saudara takut. Saudara takut? Tidak. Tikus. Takut, Bu. Semua kan takut ya. Takut. Takut dengan virus corona ya. Kita jangan takut, saudara. Kita jangan takut. Makanya kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya, makanya saya punya kerinduan minggu yang kelima kita akan adakan ibadah ucapan syukur. Kalau sekalipun ada firman tapi itu singkat, ibadah kesaksian. Kita harus bersaksi di tengah-tengah kesulitan yang ada, ya. Karena kita percaya sudah berapa bulan ini corona yang menimpa negara kita, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara tetap diberkati? Amin. Tetap makan nasi? Kalau aku selalu bilang enggak. Harus selalu makan apa, Pak? Menyan. Kita tetap makan nasi ya. Loh, kemarin yang sudah masukkan apa itu KTP itu ya, saudara sudah dapat sembako? Sudah dapat? Soalnya itu kan melalui gereja, saudara. Itu melalui RW. Saya dikasih tahu sama teman saya itu melalui RW. Jadi saudara diharapkan untuk nanya di RW masing-masing. Makanya dimintai alamat, ya, KTP, supaya tahu, oh ini warga di sini, ini warga di sini. Jadi itu tidak melalui gereja. Kalau beberapa
yang sudah lalu-lalu itu melalui gereja. Kalau itu saya di telepon sendiri dari gugus COVID, ya saudara. Jadi saya nggak tahu kalau saudara sudah dapat apa belum, saya nggak tahu. Ya, tapi saya percaya kita tetap diberkati, kita tetap diberkati luar biasa. Ya, kita percaya pada waktu bangsa Israel yang mengalami kesusahan 7 tahun kelaparan, ya di situ mereka mengumpulkan berkas-berkas gandum, mengisi lumbung-lumbung mereka dengan penuh. Kita percaya di tengah-tengah kesulitan ini kita diberkati oleh Tuhan, bahkan melimpah-limpah. Saya percaya itu melimpah berkat kita, saudara. Makanya kita tidak boleh takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Daniel pasal 10. Daniel pasal 10. Saya akan bacakan ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ini ayat kalau diuraikan tidak bisa selesai hari ini. Sebab itu saya bawakan hanya separuh. Nanti tugas saya selanjutnya saya akan sambung kembali, karena ini panjang, saudara. Daniel pasal 10 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Daniel. Kita percaya Daniel itu adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran, ya, dia selalu berdoa. Bahkan 3 kali sehari ia berdoa untuk bangsa Israel, ya. Karena waktu itu di dalam pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel, diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, ya. Jadi bangsa Israel pada saat itu sedang dalam penjajahan, ya, Raja Kores yang begitu kejam, saudara. Tetapi Daniel tidak putus asa, ya, bersama dengan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang dipakai oleh Tuhan. Dan termasuk Daniel ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya bahwa dia mempunyai roh seperti roh dewa, ya. Dia memiliki roh dewa. Roh dewa itu apa? Yaitu Roh Kudus, saudara, yang menguasai hidupnya. Sehingga di tengah-tengah bangsa Israel dijajah dengan pemerintahan Raja Kores yang begitu bengis, ya saudara, tidak mengenal peri kemanusiaan, tetapi dia tidak kehilangan akal, dia tidak kehilangan semangat, dia tidak kehilangan apa itu
akhirat itu dia mempergunakan waktu untuk selalu hidup intim dengan Tuhan. Ya, sehingga kita sudah baca pasal-pasal selanjutnya, karena keintimannya dengan Tuhan, kan saudara-saudaranya itu akhirnya dibakar ya saudara, dengan panas api yang 7 kali lipat panasnya. Kalau tidak salah itu pasal 3 itu di situ. Saudara-saudaranya itu dilempar ke dalam api yang begitu menyala, yang luar biasa, sehingga orang yang di pinggir itu ikut terbakar, ikut mati saudara. Bahkan orang yang melemparkan tadi itu ke dalam dapur api ikut mati karena itu sangat panas. Bayangkan 7 kali lipat panasnya, berarti sempurna panasnya itu luar biasa ya. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu ada seorang yang mengelilingi mereka, di tengah-tengah mereka, yaitu pribadi Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah virus corona itu, kita tidak perlu takut saudara. Sebab firman Allah mengatakan ayat 19, dan berkata, hai engkau yang dikasihi. Ya, saudara percaya, saudara dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Hai engkau, ya, yang dikasihi. Ya. Dan kasih Tuhan itu tidak untuk hari ini, besok. Tetapi kasih Tuhan itu dikatakan adalah kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3b, di situ saudara baca. Tuhan akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal itu artinya kasih yang tidak berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Baik di dunia ini kita dikasihi oleh Tuhan. Yesus, Tuhan, Bapa mengasihi kita. Dan kasih Allah, kasih Tuhan itu tidak seperti kasih kita manusia. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Ya? Tidak seperti kasih kita. Kalau kita masih milih-milih siapa yang kita senangi, ya itu kita kasih. Tapi kalau Tuhan merata, ya, Tuhan tidak pernah memandang rupa. Ya, kalau di dunia ini masih pandang status, kedudukan. Ya, kalau punya kedudukan dihormati, disembah-sembah. Tapi kalau sudah di bawah-bawah, tidak dihiraukan saudara-saudara yang kafir. Tapi kalau Tuhan tidak seperti kaya miskin, tua muda, Tuhan mengasihi kita sama rata. Tidak ada yang dipilih kasih. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya, hai engkau yang dikasihi. Siapa yang mengasihi saudara? Tuhan. Bukan saya. Bukan Pak Harsono. Bukan Ibu Ririn. Bukan. Tapi Tuhan. Makanya Yohanes 3 ayat 16, dia rela berkorban, memberikan nyawanya. Ya, karena kasihnya di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua dikatakan janganlah takut. Ya, siapa tadi yang bilang takut? Ayo. Ada tadi yang bilang takut. Takut apa? Ya, takut kecoa, tikus. Ya tadi itu banyak orang yang takut. Ya
kacau wes jingkrak lari. Ya. Batinku kacau aja. Mau diide apa? Paten. Ya. Ini saudara sekalian. Kita tidak boleh takut. Ya. Yesaya 43. Di situ saudara baca ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan bahwa sekalipun kita melewati sungai, kita tidak akan hanyut. Kita melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Ya. Sebab itu kita tidak boleh takut. Sekalipun ada virus corona. Ya. Kalau saya baca WA itu semua membahas corona. Yang ginilah, yang gitulah supaya terhindar. Ya minum ini, ya minum itu. Ya harus begini, harus begitu. Batinku lah kok malah corona yang disiar-siarkan, yang dibahas. Kok tidak membahas kasih Tuhan, cinta Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Malah corona, untuk menangis corona harus begini, harus begitu. Ya. Kalau saya buset aku. Ya. Itu berarti orang tak percaya Tuhan, tak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita harus percaya, kita tidak boleh takut. Sekalipun dunia takut, orang luar takut, tapi anak Tuhan tidak boleh takut, karena kita ada jaminan dari Tuhan. Tuhan bilang sekalipun engkau melewati sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar hangus, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari dalam kandungan ibu. Dari dalam kandungan ibu kita, saudara, kita sudah dipanggil. Ya. Sudah dipilih oleh Tuhan. Oh, ini besok jadi milikku. Ya. Itu luar biasa. Kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di sini bukan karena kebetulan, saudara menjadi milik Tuhan dan secara kebetulan. Tapi itu sudah dari kandungan ibu saudara. Tuhan sudah memilih saudara. Kita harus bersyukur, menghargai itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Rasul Paulus bilang, tetaplah jaga keselamatan. Tetap jaga. Karena kalau kita tidak jaga, itu keselamatan itu bisa hilang dari kita. Berapa orang-orang yang sudah keluar masuk gereja akhirnya hilang keselamatan? Karena apa? Karena nggak dijaga, ya, nggak dijaga, saudara. Kita harus jaga, berjuang untuk mempertahankan itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya, sehingga kita tetap ada di lingkaran kerajaan Allah yang kekal. Dan selanjutnya dikatakan, sejahteralah engkau. Ya, justru kita disuruh harus sejahtera, damai sejahtera harus ada di dalam hati kita. Ya, harus ada itu damai sejahtera. Tak boleh susah, tak boleh takut, tak boleh khawatir, tak boleh bimbang.
tapi harus ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Luar biasa. Kita harus memiliki damai sejahtera yang melimpah. Dikatakan di sana, damai sejahtera yang melimpah. Ini saudara. Jadi harus, tidak boleh separuh-separuh damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Harus penuh, full, mengisi hati kita, pikiran kita. Sehingga tidak ada itu kekhawatiran, ketakutan itu yang masuk, merasuk jiwa kita. Ya, ini sudah luar biasa jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, selain Tuhan mengasihi kita, selain kita jangan takut, selain kita harus memiliki damai sejahtera di dalam hidup ini, dan dikatakan kita harus menjadi apa? Jadilah kuat. Jadilah kuat. Nah, siapa di sini yang lemah, yang loyo, rasa-rasa? Ya. Boleh, harus kuat, gagah, perkasa. Tunjukkan siapa saudara. Ya. Tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan. Ya. Jangan dikumpul-kumpul terus. Boleh gitu, harus tunjukkan semangat, sukacita. Ya. Karena di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 di situ dikatakan kita harus jadilah kuat. Ya, coba kita baca. Efesus 6 ayat 10 di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apanya? Kuasanya. Tadi perintah kamu saudara, kita harus tetap kuat. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya kita kalau jadi anak Tuhan tidak boleh lemah-lemah, ya, loyo kayak orang nggak makan, ya. Saya kalau kumpul dengan PKK itu senang juga. Mereka selalu berkata, enak ya kalau ada Bu Filipus ketawa. Saya kalau ketawa itu bantah, bantah. Memang ketawa itu tidak sekedar kita ketawa, tapi menurut dokter, ketawa yang sehat itu harus menggerakkan perut. Harus menggerakkan perut saudara. Jadi kalau mulut saudara tahu yang ketawa itu berarti bukan ketawa yang sehat. Tapi kalau saudara ketawa terus melok goyang, belok goyang perutnya itu sehat saudara, sehat ya. Makanya saya kalau kumpul sama ibu PKK senang, semua ketawa. Itu senang kalau ada papi itu semua ketawa saudara ya. Nah itu saudara sekali harus menunjukkan bahwa kita ini ya beda. Harus beda penampilan apapun harus
harus beda. Ya, saudara sekalian. Ya, luar biasa. Ya. Nah, ini firman Tuhan dikatakan, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Ya. Dan secara otomatis, secara manusia, kita juga ikut takut, ikut lemah, ikut bimbang, ikut khawatir. Mungkin kita hidup di tengah-tengah bangsa, ya. Ini sudah bahkan kita dikelompokkan mayoritas, non mayoritas, kecil, bilangan yang kecil. Dan kita harus kuat dan tidak putus asa, ya. Sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang melanda bangsa Israel, umat Israel dijajah, ya. Kita juga bangsa kita sekarang, masyarakat sedang dijajah oleh virus corona, ya. Kita tidak boleh takut, harus percaya firman Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya, ya, mengasihi kita semua. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Nah, kalau orang khawatir itu podome, orang bimbang. Yakobus pasal 1:7-8 di situ dikatakan orang bimbang itu seperti gelombang, ya, sana sini, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ini sudah tak boleh bimbang, tak boleh khawatir. Tuhan memelihara kita. Burung pipit aja kesana kemari. Saya kalau bangun pagi banyak sekali burung di atas pohon. Saya lihat, Tuhan itu sungguh luar biasa. Kebesaran Tuhan menciptakan, ya, burung-burung, ya, kecil besar. Tak pikir itu burung-burungnya boyo. Ada yang gede-gede tingkat di pohon beringin. Kan pagi ya saudara. Mereka cari makan. Burung aja dipelihara. Ya, kerja tinggal terbang sana, terbang sih, dapat makanan. Nah, begitu juga kita. Dan berarti kalau Tuhan mengasihi kita, terus kita diam aja, ya, kita harus berusaha, ya, harus berusaha sesuai dengan profesi kita masing-masing, ya. Yang bekerja di kantor tetap menjalani tugasnya, yang bekerja sebagai karyawan, buruh, ya tetap, jangan takut, ya. Kalau kemarin saya hari, ya, pelayanan di kuburan, tetapi saya tidak mampir di tempatnya Pak Dilipus, saya tidak mampir. Nah, bantu batinku luar biasa, itu karyawan suku, ya. Karena kita kan sama pimpinan setiap tahun mesti mengadakan ziarah ke kuburan. Jadi ada berapa leluhur saya nyambangi semua. Terus dia bawa beras, nasi, ya. Jadi saya jam 9 itu sudah di raya, sampai jam berapa sudah sore baru sampai di rumah. Keliling di suku, ya, tabur bunga, terus bagi-bagi sembako, beras, uang. Mampir di kuburannya Pak Filipus, tak pikir anak-anak rutin yang bangun. Saya percaya
tenang. Kalau minggu yang lalu pas tanggal 31 ya, saya pulang dari doa kan, terus ngantuk, saya tidur di kursi siang loh, kira-kira jam 2:30 gitu ya, 2:30. Soalnya saya mimpi dengar orang rame orang bicara rame gitu ya di gereja ini ya. Terus saya dipanggil, "Mami," bilangnya gitu. Tapi saya tetap di depan itu karena ada ibu-ibu. Saya enggak dari kan, tak pikir apa yang manggil saya mami ya. Ini dalam mimpi di siang mimpi sudah saya dipanggil, tapi saya tahu itu suaranya papi almarhum. "Mami," bilangnya gitu. Adeknya. Terus akhirnya tak lama kemudian saya tuh masuk ke gereja, datang di sini, terus dengar lagi itu orang rame bicara nggak tahu bicara apa ya, tapi banter ya. Terus akhirnya dalamnya kemudian lihat itu papi ya keluar dari kamar mandi ya, terus ada temannya 2 orang ya, dan mereka bertiga ya. Setelah itu tapi dia nggak ngomong sama saya hanya lihat, tapi katanya di sini ada ibadah ya, ada Pak Simon, ada Bu Simon yang duduknya di belakang sana ya. Terus dalam kemudian ya keluar dari kamar mandi, terus mereka itu pulang. Dia yang nggak pamit gitu, kita lihat loh papi ya, papi itu katanya sudah bersih ya, bersih, muda ya, terus gagah gitu, ganteng. Oh, saya suami oh namanya kangen itu Bu. Ganteng ya, tapi dia nggak ngomong sama saya. Ngomong Tidak. Mari, oh batinku makanya tadi rame. Soalnya ono konco-koncone nggak tahu sopo itu ya. Wis kok tiap kabeh. Dalam Mandi kabeh. Terus mereka itu, setelah itu saya lihat ya, mereka jalan terus katanya mau pulang ya, terus Pak Simon itu ya, loh itu Pak Filikus ya, ketenggengan bilangnya gini, lihat papi itu ya, tapi dia nggak pamit, terus dia bilang hati-hati. Udah Dewi. Hati-hati. Udah masih mau nak dijan, Saya kan kebiasaan gitu ya. Kalau papi mau kemana-kemana, juga anak-anak kalau mau kemana-mana pun kita bilang hati-hati. Ya, hati-hati. Pasti saya luar biasa. Ya, saya percaya papi itu sudah tenang bersama rohnya yo, sudah bersama dengan Tuhan, luar biasa ya. Makanya saya kemarin ya nggak mampir, saya bilang kok nggak mampir ya, mana bisa sini pelayanan bagi-bagi karyawan sukun itu isok kumpul semua, ya ampun, dikasih satu pulang bawa lagi konco, ada yang naik sepeda. Ya ampun, tak pikir hanya orang berapa, sampai bawa sembako itu 2 mobil habis, sama bawa nasi. Ya saudara-saudara, luar biasa. Terus pulang sampai sore, tapi saya makan di restoran Japanain. Enak ya Bu. Upahnya Ibu ajak-ajak makan. Puji Tuhan, Japanain sekarang sudah mulai pulih.
kembali ya, sekalipun sedang direnovasi tapi sudah mulai ramai. Ya ini saudara sekalian, batinku upah tadi jemur panas ya sekarang makan Minum es ya Bu, es durian. Es durian. ya biasanya kemarin minumannya itu seragam jadi biasanya saya pesan itu durian itu ya, soalnya itu paling mahal deh paling mahal deh ya saudara sekalian, karena kita banyak 10 hampir 20 ya kita berdoa itu belum ikut semua wah sudah ada kita bawa 2 mobil siapa sepeda motor itu ya saudara, itu luar biasa. Sebab itu kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, karena Tuhan mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya, dan tetaplah kita memiliki damai sejahtera ya, karena damai sejahtera itu melampaui segala sesuatu yang Allah sudah sediakan dalam hidup kita, dan kita harus selalu kuat dengan kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita sih, kekuatan kita itu sampai di mana sih? Ya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan menjadikan kita kuat selama-lamanya, sehingga kita mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Nah, puji Tuhan, ini sebenarnya masih berlanjut ya, masih berlanjut. Masih ada mengapa ya, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan berfirman, berjanji supaya kita jangan takut, kita harus memiliki damai sejahtera, dan kita harus kuat. Nah, kenapa ya Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi? Ya, kenapa? Oh, Tuhan sudah bilang kok, Tuhan mengasihi kita. Ya, kenapa? Nah, itu nanti ya, nanti disambung. Gitu kan. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ini dengan kekuatan yang baru melalui setiap firman yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Bapak Ibu diberkati. Ya. Berkat apa yang sudah diterima? Ayo. Berkat tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, berkat apa tadi? Firman Tuhan pagi hari ini bagaimana? Sehat. Bahwa kita ini dikasihi Tuhan itu dengan kasih yang kekal. Itulah alasannya mengapa kita harus tetap apa tadinya, memiliki damai sejahtera. Jadi dasar kita memiliki damai sejahtera karena kita percaya bahwa kita itu dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak boleh takut, ya kan? Takut dalam hati apa? Manusia takut itu wajar. Tapi dalam hal yang apa? Karena kan sempat kami bahas sama Pak Sony ya. Takut yang sampai mengalahkan iman kita, itu yang tidak boleh. Ya, tetapi takut yang menimbulkan kita waspada itu perlu, gitu ya. Sehingga rasa takut itu membuat kita itu waspada dan berjaga-jaga. Tetapi takut yang bisa mengudarkan iman itu yang tidak boleh. Sehingga ketika kita menyadari pesan firman Tuhan tadi itu ya, sehingga ketika kita menyadari bahwa kita semua sudah dikasih dengan kasih Allah yang total, maka kita harus terus apa tadi? Kuat, ya, kuat, pokoknya kuat. Ya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Karena orang yang hatinya gembira itu selalu bersemangat. Tadi katanya Bu Gembala, siapa di sini yang loyo? Nah, itu berarti hatinya tidak henti. Ya, puji
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan Bapa surgawi sudah melimpahkan berkat secara rohani pada setiap kita, supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Ya, sebentar kita akan menjalankan bagian sembahan. Ya, monggo saudara Samuel untuk diberikan. Bapak mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pertolongan Bapak. Kami boleh kembali mengenal firman Tuhan yang telah menguatkan satu Bapak disampaikan melalui Bapak. Sekiranya firman yang kami terima ini terus dikirim dalam hidup kami Tuhan, kemudian menjadi berkat dan pedoman dalam hidup kami Bapak. Kiranya pada kesempatan kali ini kami memberikan sedikit dari apa yang kami terima selama kemudian Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan. Ampuni kami segala kami mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tanpa kami sadari kami lakukan sepanjang minggu ini Bapak. Dengan hati yang kudus, dengan hati yang suci kami persembahkan persembahan kami di hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Syukur haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya kok diingatkan, masih ingat nggak ujian kita Natal kemarin? Kuatkan dan teguh. Dan
segala puji syukur hanya kami persembahkan kehadirat-Mu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Kami bersyukur dengan segala apa yang Tuhan limpahkan kepada kami melalui segala puji-pujian yang telah kami panjatkan. Kami percaya dapat menjadikan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu, terlebih menjadikan kekuatan bagi kami yang ada pada saat ini. Terlebih Tuhan sudah berfirman kepada kami yang menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya segala firman yang kami terima pada hari ini menjadikan kekuatan untuk kehidupan kami. Kami serahkan hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyertai hidup kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Jikalau saat ini ada yang lemah, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan kembali Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Jikalau ada yang sakit, kami percaya Engkau tumpang tangan dan Engkau menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Juga jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka semuanya. Engkau menyertai segala apa yang ada dalam setiap kehidupan mereka pada saat ini Tuhan. Jikalau yang sakit, kiranya Tuhan kiranya sembuhkan dari segala sakit penyakit. Jikalau di antara mereka ada yang lemah, Tuhan kuatkan juga mereka Tuhan. Sehingga pada saat minggu-minggu yang akan datang, kerinduan kami untuk bersama-sama dengan mereka, supaya mereka juga ada menerima akan berkat daripada Engkau. Kami bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepada Engkau, Engkau yang menyertai dan melindungi kami dari segala kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang mana saat ini dirasakan bukan saja oleh bangsa dan negara kami, tetapi seluruh masyarakat yang ada di dunia ini Tuhan, yang mana sedang di dalam cengkeraman satu wabah penyakit, yaitu penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, kiranya hanya Engkau yang menyertai. Ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh dilalukan dari segala penyakit ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang menyertai Tuhan, dan hanya Engkau yang akan melaksanakan semuanya. Kami serahkan di dalam pimpinan-Mu Tuhan, juga para pemimpin kami di dalam mengambil segala keputusan, segala tindakan Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan mengambil satu keputusan yang nyata, hikmat daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, lalukan bangsa dan negara ini dan semua pemimpin kami dari wabah ini. Kami percaya Tuhan memberikan damai dan sejahtera di dalam negara ini Tuhan, negara Republik Indonesia. Tuhan sertai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai semuanya. Kami serahkan dalam pimpinan-Mu, Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, memberkati kami semuanya, para pelayan-Mu, hamba-Mu, Ibu Gembala dan semua yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, dan kiranya pertemukan kembali kami dalam ibadah kami. Terima kasih. Segala doa-doa kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, Bapak yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, yang menjauhkan dari segala wabah penyakit, memberikan damai dan sejahtera di dalam hidup kita, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.